Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Buat yang lagi sakit, semoga segera sembuh. Dan buat kita yang sehat, semangat selalu beraktivitasnya ya teman-teman. Alhamdulillah, di video ini aku mau share kegiatan budgeting lagi. Dan di video ini juga aku mau berbagi 5 tips berhemat untuk ibu rumah tangga versi aku. Jadi buat teman-teman tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Pertama-tama aku mau ucapkan dulu ya terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan nonton video ini. Semoga kalian nontonnya enjoy. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali menemukan channel aku, perkenalkan ya, aku Sherin, seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang tinggal di daerah Cikande, Serang, Banten. Salam kenal ya semuanya. Dan jika berkenan, bantu support channel aku ya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video aku. Juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih ya semuanya. Oke, kembali lagi ya ke videonya. Ini aku lagi evaluasi dulu untuk budgeting minggu kedua di bulan Oktober ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh sisanya lumayan banyak banget ya. Dan alhamdulillah di minggu kemarin tuh pengeluaran benar-benar rapi. Terus juga di setiap posnya rata-rata masih ada sisanya kayak gini ya teman-teman. Mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, pengeluarannya ini tetap kayak gini rapi dan selalu ada sisa di setiap posnya, biar aku makin semangat buat budgeting gitu ya teman-teman. Oke, langsung kita catat ya. Untuk sisa budget di pos belanja mingguan ada Rp8.000. Kemudian untuk budget anak alhamdulillah ada sisa 19.000. Terus untuk groceries ini ada sisa juga 20.000. Kemudian galon dan gas ya, kemarin aku satukan itu ada sisa Rp2.000. Untuk bensin habis, dan untuk family time ini tidak terpakai ya teman-teman, 50.000 karena kemarin pas keluar itu pakai uangnya pas suami. Jadi di budget aku, di dompet aku untuk pos family time ini masih sama 50.000. Kemudian untuk lain-lain ini ada sisa Rp21.000. Alhamdulillah untuk minggu ini berarti total ada sisa Rp120.000. Tapi untuk sisanya ini nggak aku alokasikan semua untuk saving challenge atau isi tabungan gitu ya teman-teman. Jadi sebagian mau aku pakai buat budgeting di minggu ketiga. Jadi nanti aku hanya sisakan uang 2.000, 5.000, dan 1.000 untuk saving challenge aja. Karena di minggu ketiga ini akan ada sedikit perubahan untuk budgeting aku ya teman-teman. Jadi pokoknya tonton aja videonya sampai selesai. Oh iya, aku mau disclaimer dulu kalau di video ini aku tidak ada bermaksud untuk ria, tidak ada bermaksud untuk pamer ataupun menggurui gitu ya teman-teman. Aku di sini mau sharing aja, sekiranya bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman sesama ibu rumah tangga yang lagi belajar budgeting juga. Oke, lanjut ya ke videonya. Ini aku tulis untuk evaluasinya udah sesuai pos masing-masing. Disiplin terus ya, semangat kayak gitu ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, kalau budgetingnya ini udah sesuai dengan pos tuh rasanya happy banget. Jadi kayak tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang membeludak gitu ya teman-teman. Jadi berasanya kayak happy aja karena memang untuk setiap posnya itu sesuai. Dan alhamdulillahnya tuh ada sisa ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini aku mau catat di bagian lembaran selanjutnya untuk budgeting minggu ketiga bulan Oktober 2024. Oke, sambil sharing ya teman-teman. Di sini aku mau share 5 tips berhemat untuk ibu rumah tangga versi aku. Yang pertama adalah lakukan budgeting secara rutin. Aku sudah melakukannya dari bulan Mei ya teman-teman. Sekarang udah Oktober tuh, udah berapa bulan. Dan rasanya tuh beda banget. Rasanya tuh jadi lebih
tercatat dengan rapi aja setiap pengeluaran aku, dan dari situ juga aku dari budgeting mingguan aku ini aku bisa mempelajari pengeluaran-pengeluaran apa aja sih dari setiap harinya itu yang tidak penting, yang tidak mendesak, jadi bisa aku pangkas. Dulu sebelum budgeting ini aku sering banget kayak makan di luar gitu ya teman-teman. Jadi kalau lagi pengen atau lagi males masak, ya udah kita makan di luar kayak gitu. Tapi setelah budgeting ini, karena sudah ada budgetnya, sudah ada posnya untuk jajan di luar, yaitu di pos family time. Biasanya aku budgetkan 50.000 per minggu. Jadi kita bisa lebih terkontrol, terjadwal untuk makan atau jajan di luar itu seperti seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali ketika weekend atau pak suami libur. Nah, itu salah satu manfaat budgeting yang aku rasakan. Jadi aku bisa memangkas pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak mendesak, tidak penting kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mulai budgeting, yuk kita mulai budgeting. Bisa dimulai dengan mencatat pengeluaran-pengeluaran harian kalian. Jadi bisa kalian kelompokkan nanti untuk budget belanja ke pasar berapa, untuk budget lauk berapa, pokoknya disesuaikan aja dengan kondisi setiap keluarga. Karena aku tekankan ya, kondisi dari masing-masing keluarga itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Kemarin ada yang komen di video aku yang cara mengatur uang belanja 150.000 per minggu. Teman-teman bisa tonton dulu buat yang belum. Buat yang belum nonton, di sana ada komentar katanya nggak mungkin cukup gitu. 150.000 itu buat makan sendiri doang kali bun, katanya gitu. Ya aku jawab, memang mungkin buat teman-teman yang anaknya sudah banyak atau mungkin yang makannya pada lahap gitu, mungkin memang tidak cukup untuk budget segitu. Tapi untuk aku alhamdulillah cukup banget ya teman-teman buat beli sayuran, protein, dan perbumbuan yang lain-lainnya dengan budget 150.000 itu. Jadi pokoknya disesuaikan aja dengan kondisi dan keadaan dari masing-masing keluarga ya. Oke, sebelum lanjut ke tips yang kedua, aku mau jelaskan dulu ya untuk budgeting aku di minggu ketiga bulan Oktober ini. Seperti biasa, untuk living ada belanja mingguan 150. Kemudian budget anak juga masih sama ya, di angka 150.000. Untuk galon 20.000. Nah, untuk gas ini aku isi 10.000 ya teman-teman. Jadi nanti minggu depan aku isi lagi 10.000 atau 15.000 gitu. Jadi aku sistemnya udah mulai nyicil ya untuk di minggu ini. Karena kan untuk keperluan gas ini biasanya di angka 25.000 ya. Jadi aku cicil 10.000 untuk di minggu ketiga ini. Lanjut untuk bensin aku budgetkan di angka 20.000. Kemudian untuk groceries itu 30.000. Dan untuk family time ini aku budgetkan yang ke 30.000 aja di minggu ini. Terus untuk dana lain-lain ada di angka 50.000 rupiah. Jadi total budgeting aku untuk pos living di minggu ini ada 460.000 rupiah. Nah terus di minggu ini tuh aku mau tambahkan kategori bulanan ya di bagian bawahnya. Ini masih di budget living dan kewajiban ya teman-teman. Tapi aku satukan, aku kategorikan aja bulanan. Ini aku bagi 2 kategori aja untuk beras dan kewajiban aja. Jadi karena stok beras di rumah aku tuh udah habis ya yang dari kampung. Jadi untuk mulai dari minggu ini tuh aku udah harus beli beras sendiri ya di sini. Jadi di sini aku sudah mulai budgetkan untuk beras. Di minggu ini aku isi 30.000 rupiah. Kemudian untuk kewajiban ini aku isi juga 30.000 rupiah. Pokoknya nanti sebelum ganti bulan atau sebelum bulan November itu mudah-mudahan buat beras dan kewajiban ini sudah terisi sesuai dengan budgetnya ya. Untuk beras ini biasanya aku 10 kilo per bulan ya teman-teman. Jadi di angka 150 ribuan ya untuk saat ini beras per 10 kilonya. Terus untuk kewajiban ini di angka 150.000 per bulan. Jadi mudah-mudahan sebelum awal November atau sebelum
tagihannya turun, itu sudah terisi full di angka 150.000 ya teman-teman. Oke, itu aja sih perubahannya. Jadi ada beberapa budget bulanan yang mulai aku cicil di minggu ketiga ini. Oke, lanjut ya, balik lagi ke 5 tips berhemat untuk ibu rumah tangga versi aku. Tips yang kedua yaitu utamakan masak sendiri. Lebih hemat dan sehat ya tentunya kalau kita masak sendiri. Buat teman-teman mungkin yang masih males atau masih suka menunda-nunda masak sendiri di rumah, apalagi yang full ibu rumah tangga ya, nggak ada kegiatan bekerja di luar rumah gitu, bisa dimulai aja dengan masak yang simpel-simpel kayak tumis-tumisan atau sayur bening, sayur asem dan lain-lainnya. Itu banyak banget ya resep masakan simple yang sekarang tuh udah tersedia di berbagai sosmed ya untuk resepnya ini. Ada di TikTok, Reels ataupun di YouTube. Jadi bisa kita searching aja dengan sesuai selera untuk anggota keluarganya masing-masing. Selain lebih hemat, juga masak sendiri ini bisa lebih sehat ya teman-teman, karena kita tahu bahan-bahan apa yang kita pakai, terus jadi lebih terjamin dan higienis pokoknya. Oke, lanjut ya untuk tips yang ketiga, tidak FOMO ikut-ikutan tren viral. Nah, saat ini viral banget ya tentang review skincare kayak gitu-gitu. Nah, menurut aku kalau memang kalian sudah nyaman dengan skincare kalian yang lama, itu kita nggak perlu ya ikut-ikutan FOMO beli skincare yang viral atau fashion yang viral. Pokoknya jadi diri sendiri aja, karena untuk ngikutin tren itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Pasti di setiap tahunnya, di setiap bulannya itu akan selalu ada tren baru. Dan buat kita yang mungkin gaji UMR atau masih di bawah UMR, yang masih sedang berjuang untuk mencapai ekonomi yang stabil, itu akan susah teman-teman untuk ngikutin tren ini, karena selain membutuhkan uang yang lumayan, juga jadinya ke kesehatan mental tuh menurut aku kurang baik ya. Jadi kita jadi lebih banyak insecure kayak gitu. Jadi mendingan mulai dari sekarang jadi diri sendiri, tidak usah ikut-ikutan yang viral. Oke, lanjut ya untuk tips yang keempat, cari hiburan keluarga sesuai budget. Nah, kalau aku kan ini budget family time itu untuk hiburan keluarga ya teman-teman. Itu aku budgetkan di angka 30.000 karena budgetnya tuh kecil. Jadi aku selalu pilih tempat yang memang mungkin gratis atau yang murah-murah kayak playground atau naik odong-odong, jajan cilok kayak gitu-gitu aja sih. Kecuali untuk memang ada rencana pergi liburan ke luar kota atau yang agak jauh gitu, biasanya aku selalu diskusikan dulu sama Pak suami, disiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, lanjut untuk tips yang kelima atau yang terakhir, lebih bijak dalam membelanjakan uang. Ini berkaitan dengan tadi ya yang nomor 3 itu ikut-ikutan tren viral. Jadi lebih baik kita tuh bisa bijak dalam membelanjakan uang ya teman-teman. Harus bisa membedakan untuk keinginan, kebutuhan, harus bisa membedakan juga untuk kebutuhan prioritas, kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang memang tidak mendesak. Pokoknya kita yang pilih-pilih sendiri ya, karena memang kebutuhan masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Oke teman-teman, itu aja sih ya tips dari aku, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau nambahkan kritik atau saran, boleh banget sampaikan di komentar ya, dengan bahasa yang baik dan sopan biar aku bisa memperbaiki channel aku. Nah, nggak terasa nih, ternyata aku udah selesai cash stuffing, aku juga udah selesai budgeting. Jadi untuk total di minggu ini aku ada saving juga ya teman-teman, untuk tabungan lebaran di angka 50.000. Jadi total budgetnya itu 570.000 di minggu ketiga bulan Oktober ini. Oke, terima kasih ya teman-teman udah mau bersedia nonton video aku sampai di menit terakhir ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari aku. Dan akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you.